Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. So, the topic for today, the theme for our topic is about our busy roads. Jalanan kita yang sibuk. Nah, jadi pada materi kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mendeskripsikan suatu benda atau tempat. How to describe a place or a thing. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk mendeskripsikan suatu hal, kita perlu yang namanya vocabulary atau kosakata tentang jalanan. Vocabulary on the road. Nah, ini dia ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan jalan. The first one is vehicle. Vehicle. Kendaraan. Nah, di sini ada tanda N. N di sini menandakan noun atau kata benda. The second, car, mobil. Ambulance, ambulance. Truck, truk. Bus, bis. Train, kereta api. Plane, pesawat. Helicopter, helikopter. Motorcycle, sepeda motor. Bicycle, bike, sepeda. Becak, becak. Cart, kereta. Pedestrian, pejalan kaki. People, orang. Passenger, penumpang. Nah, selanjutnya, pavement, penyeberangan jalan. T-junction, pertigaan. Crossroad, perempatan. Traffic sign, lampu lalu lintas. Traffic light, lampu lalu lintas. Traffic jam, kemacetan. Policeman, polisi laki-laki. Policewoman, polisi wanita. Accident, kecelakaan. Driver, supir. Rider, pengendara. Transportation, transportasi. Hospital, rumah sakit. Bank, bank. Hotel, hotel. Next, school, sekolah. Market, pasar. Cinema, bioskop. Mosque, masjid. Church, gereja. Zoo, kebun binatang. Road, jalan. Disiplin, kedisiplinan. Care, kepedulian. Ticket, bukti tilang. Violation, pelanggaran. Cities, kota besar. Town, kota kecil. Pollution, polusi. Safe, aman. Nah, di sini safe ada singkatan ADJ. Ini merupakan singkatan dari adjektif yang artinya kata sifat. Selanjutnya, trees, pepohonan. Busy, sibuk atau ramai. Crowded, ramai, penuh atau sesak. Water, air. Dry season, musim kemarau.
Smoke, asap. Rainy season, musim hujan. Horse, kuda. Nah, itu anak-anak Ustazah. That's all the vocabulary for on the road. Nah, selanjutnya, untuk mendeskripsikan suatu hal, kita perlu yang namanya penggunaan there is atau there are. There is atau there are artinya adalah ada. Namun, kedua hal ini dalam penggunaannya sangat berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya. There is dan there are artinya ada. There is digunakan untuk singular noun, artinya kata benda tunggal. Contohnya, an apple, sebuah apel. Jika kata benda diawali dengan huruf vokal a, i, u, e, o, maka kata sebuah adalah an. Sedangkan selain huruf vokal atau huruf konsonan, sebuah memakai e. Jadi, there is digunakan untuk kata benda tunggal atau kata benda yang satu. Contohnya, an apple, sebuah apel. A bus, sebuah bus. Nah, there is juga bisa digunakan untuk uncountable noun, yang artinya adalah kata benda yang tidak bisa dihitung atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, oil. There is oil. Ada minyak. There is water. Ada air. Oke? Yang selanjutnya adalah there are. Kalau there is tadi digunakan untuk kata benda yang tunggal, nah, there are digunakan untuk plural noun. Artinya, kata benda jamak atau lebih dari satu. Contohnya, there are 2 buses. Ada 2 bus. There are some people. Ada beberapa orang. Oke, some artinya beberapa, artinya lebih dari satu. Oke, anak-anak saja. I hope you can understand. Nah, selanjutnya lebih dalam, kita akan mempelajari perlahan-lahan. Yang pertama adalah afirmatif, artinya kalimat positif. Negatif, kalimat negatif. Sedangkan question adalah kalimat tanya. Penggunaan there is, seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya, digunakan untuk singular noun atau kata benda tunggal. Contohnya, there is a book on the desk. Ada sebuah buku di atas meja. Sedangkan there are digunakan untuk plural noun atau kata benda jamak atau lebih dari satu. There are books on the desk. Tanda dia lebih dari satu adalah penggunaan s di akhir kata. Artinya, lebih dari satu buku. There are books on the desk. Selanjutnya, there is bisa digunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung, walaupun jumlahnya banyak. Contohnya, there is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Ada beberapa susu di kulkas. Oke? Nah, sekarang kita ke bentuk negatifnya. There isn't. There isn't. Nah, seperti kalian lihat di sini ada contraction. Contraction artinya adalah singkatan. There's merupakan singkatan there is. There's not merupakan singkatan there is not. There isn't merupakan singkatan there is not. There aren't merupakan singkatan there are not. Nah, kembali ke kalimat negatif. There isn't diikuti dengan singular noun. Contoh kalimatnya adalah there isn't a pen on the table. Tidak ada sebuah pulpen di atas meja.
There aren't ditambah plural noun atau kata benda jamak. There aren't any pens here. There aren't any pens here. Tidak ada satupun pulpen di sini. Nah, di sini menarik ada penggunaan kata any. Any di sini merupakan artinya adalah satupun. Tapi any hanya bisa digunakan untuk kalimat negatif. There aren't any pens here. There aren't any pens here. Tidak ada satupun pulpen di sini. Selanjutnya, there isn't diikuti uncountable noun. There isn't any juice in the fridge. Tidak ada satupun jus di kulkas. Jus tidak bisa dihitung karena dia termasuk water, air. Nah, jadi di sini kalau kita bentuk tanda kalimat tanya, kita hanya tinggal memindahkan ini kalimat positif, kita ubah ke kalimat tanya. There is a cat on the chair. Ada seekor kucing di atas kursi. Bentuk questionnya adalah, is there a cat on the chair? Is dipindahkan ke depan, lalu diikuti there. Adakah seekor kucing di atas kursi? Diakhiri dengan tanda tanya. Kalau bentuk jamak, there are cats on the sofa. Bentuk kalimat interrogatifnya adalah, are there cats on the sofa? Adakah kucing-kucing di atas sofa? Oke. Nah, sekarang penggunaan how many. How many ini artinya berapa banyak. Nah, kalau dia banyak berarti lebih dari satu. Pastinya dia adalah plural noun. Kata benda jamak. Dan diikuti are there. Dalam kalimat tanya. Are there. Okay. How many students are there in your class? Berapa banyak murid yang ada di kelasmu? How many diikuti kata benda jamak students, murid-murid, dan diikuti kata are there. Yang lain, how many days are there in February? Berapa banyak hari yang ada di bulan Februari? Nah, itulah dia penggunaan there is dan there are. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan soal. Nah, untuk jawaban nomor 1, kita lihat ya penggunaan there is dan there are. Kalian hanya tinggal menjawab pertanyaan ini dengan pilihannya A, B, atau C. Kita bahas sama-sama. Oke. Titik-titik, many people standing outside the movie theater. Banyak orang berdiri di luar bioskop. Jawabannya, kalau dia pakai many, artinya banyak, berarti lebih dari satu. Jawabannya adalah B. There are. Number 2. Titik-titik, a big group of people looking at things in the museum. Ada sebuah atau sekelompok besar orang yang melihat benda-benda di museum. Sekelompok orang. Oke, sekelompok orang. Karena dia diawali dengan yang artinya satu kelompok, maka dia tetap tunggal, walaupun satu kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Maka jawabannya adalah there is. Okay, number 3. There, titik-titik, a small cat playing with some toys.
A small cat. Ada seekor kucing kecil bermain mainan. Nah, jawabannya adalah is. Number 4. How many cups? Nah, tadi ada penggunaan how many. How many diikuti plural nouns. Cups artinya mangkok. Maka diakhiri dengan kalimat tanya. Iya, are there. Jawabannya adalah A. Number 5. Are there 2 birds in the tree? Adakah 2 burung di atas pohon? Yes, there are. Number 6. Titik-titik 3 people in the classroom. 2 students and 1 teacher. Ada 3 orang di dalam kelas, 2 siswa dan 1 guru. Jawabannya adalah there are. Kalimat positif, okay? Number 7. Titik-titik a taxi waiting for us. Kalimat tanya. A taxi, tunggal, sebuah taksi. Adakah sebuah taksi yang menunggu kita? Yes, titik-titik. Jawabannya adalah ya. B. Is there kalimat interrogatif atau kalimat question, pertanyaan. Yang B-nya yes, there is. Is there a taxi waiting for us? Yes, there is. Adakah sebuah taksi yang menunggu kita? Ya, ada. Okay, number 8. Titik-titik, any books on the table? No, titik-titik. Jawabannya adalah D. Are there dan there aren't. Are there any books on the table? Adakah beberapa buku di atas meja? No, there aren't. Tidak ada. Number 9. 4 chairs and 1 table in the dining room. Kalimat jamak. Maka jawabannya adalah there are, karena dia kalimat positif. Ya, afirmatif. Number 10. Is there anything I can do to help? Yes. Titik. Adakah sesuatu yang bisa saya bantu? Ya, ada. Yes, there is. Oke. Karena di atas pertanyaannya adalah is there, maka jawabannya adalah there is. Number 11. Why titik-titik so many cars parked near the library? Kenapa ada banyak mobil yang terparkir di dekat perpustakaan? Kalimat tanya. Banyak, maka dia adalah jamak. Jawabannya adalah A. Are there. Why are there so many cars parked near the library? Number 12. A great action movie playing at the theater. Do you want to see it? A great tunggal. Bentuk kata positif atau afirmatif. Jawabannya adalah there is. Selanjutnya, I don't see any buses. Why? Titik any buses? Jawabannya, saya tidak melihat satupun bus. Kenapa tidak ada satupun bus? Jawabannya adalah aren't there, karena kalimat tanya. Selanjutnya adalah number 14. Titik, a good reason why he is late. Yes, titik. Jawabannya adalah kalimat tanya, a good reason artinya tunggal, singular noun. Jawabannya adalah A. Is there a good reason why he is late? Yes, there is. Number 15. Titik, any English exam that we have to do to study for next week. Exam.
kalimat jamak? Nah, jawabannya adalah there isn't. Salah. Jawabannya adalah there aren't. Karena dia bentuknya jamak. Oke. Selanjutnya adalah nomor 16. Please wait here for a moment. Something I have to get in my car. Tunggu di sini sebentar, ada sesuatu yang harus saya ambil di mobil. Ada sesuatu. Jawabannya adalah there is. Good? Oke. Nah, itu dah dia jawabannya. Semoga kamu dapat paham dan membuatnya ke dalam kalimat. Selanjutnya adalah giliran kalian untuk melakukan kuis. Ya, jawab pertanyaan nomor 1 dan sampai nomor 15 menggunakan there is dan there are. Mau itu kalimat positif, negatif, dan kalimat question atau kalimat tanya. Nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan. Nah, sekarang giliran kalian untuk menjawab nomor 3 sampai nomor 15. Okay, student, that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.